Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera buat kita semua. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kini saatnya kita akan beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita beribadah kepada Tuhan, kita tundukkan kepalanya masing-masing. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur saat hari ini kalau kami masih ada, sebagaimana kami ada ini semua bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semata-mata hanya oleh karena kasih karunia Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kami, memberikan kami damai sejahtera dan sukacita untuk kami melayani Tuhan. Urapan Allah turun atas kami, Roh Kudus ada di tempat ini. Roh Kudus membimbing setiap kami Tuhan yang mau mendengarkan kebenaran firman Allah dan selalu memuji membesarkan nama-Mu. Tutup bungkus tempat ini dengan kuasa Roh Domba Allah. Pagari kami dengan pasukan malaikat-Mu dari surga, agar segala kuasa yang bukan daripada Tuhan, kuasa-kuasa teritorial, kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa sakit, penyakit, virus, bakteri, kuman yang ingin coba mengganggu tubuh kami yang lemah ini, kami perintahkan, kami buang jauh-jauh, kami tolak, patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada pertolongan. Amen. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kemenangan. Amen. Kami boleh bebas untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ini doa kami akan mulai ibadah ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita angkat satu pujian. Tuhan. Saudara bersuka saat hari ini? Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan kalau saudara bersuka. Mari kita tundukkan kepala. Kita dengar kebenaran firman Allah yang akan siap memberkati saudara dan saya. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau sangat baik di dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji Tuhan. Kami sudah menyembah kepadamu. Karena Engkau Allah yang patut kami sembah.
Allah yang patut kami puji. Segala puji kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami percaya setelah kami memuji kebesaran nama-Mu Tuhan, Engkau bertakhta di atas puji-pujian kami, siap memberkati kami. Urapan Allah turun atas kami. Setiap apa yang kami akan beritakan, kuasa firman-Mu adalah kebenaran Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, jaga dan sertai kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa domba Allah. Bangkitkan semangat kami dengan kuasa-Mu Tuhan, agar segala kuasa yang bukan daripada Tuhan yang coba-coba mengganggu pikiran kami tolak patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kemenangan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ini doa kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan, dan kami akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ini saatnya kita akan buka Alkitab kita di dalam 3 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang keempat. 3 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang keempat. Sudah dapat? Ya. Kita akan bacakan ayat yang keempat mulai. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar. Mendengar apa? Bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Puji Tuhan. Sebagai orang tua mempunyai anak-anak yang kekasih, khususnya kami saudara. Anak kami cukup jauh, berada di Taiwan. Dia sedang mengejar cita-cita, dia sedang berpendidikan di sana, dan dia sedang bekerja di sana. Kami hampir setiap hari berhubungan dengan anak kami yang berada di Taiwan. Dalam pergumulannya Tuhan, dalam pergumulannya dia selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa saudara? Karena menurut kami sebagai orang tua, mendengar dari Taiwan, mereka adalah baik-baik saja. Dan ini adalah firman Tuhan yang memberikan sukacita yang besar yang dari Tuhan. Sukacita yang besar yang bagaimana? Mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Tidak ada sukacita yang dapat membahagiakan hidup kita selain Dia adalah anak kita. Walaupun kami berjauhan, tetapi kami tetap sukacita karena anak kami hidup dalam kebenaran. Nah, bagaimana dengan anak-anak saudara? Kita sebagai anak-anak Tuhan yang saat-saat hari ini dalam proses kehidupan, dalam menghadapi kehidupan, dalam menuju pada kehidupan, apakah saudara sudah dapat menyenangkan hati Tuhan sebagai anak? Itu jawabannya ada pada saudara. Tetapi kita adalah anak-anak terang, anak-anak kebenaran. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada saudara, apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya, itu adalah yang terbaik buat saya dan saudara. Nah, kalau kita terima yang baik dari Tuhan, apakah kita tidak mau berbuat baik? Itu yang menjadi pertanyaan. Setahun setengah yang lalu, ini COVID ini melanda bulan Maret pertengahan, hampir ya satu tahun setengah yang lalu. Nah, ini dampak pandemik ini saudara. Ini menjadi pertanyaan buat kita semua. Apakah kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Saya dapat menjawab saudara, bisa iya, bisa tidak. Karena apa? Karena saat-saat hari ini manusia sudah pada posisi keenakan, pada posisi
saya bisa katakan pada posisi yang selalu memberikan saudara kenyamanan. Itu baik. Tetapi yang lebih baik, apakah Tuhan tidak baik buat kepada saudara? Itu yang terbaik Tuhan berikan kepada saudara. Apa yang saudara berikan kepada Tuhan, itu Tuhan yang dapat menilai kepada saudara. Jadi kita gak usah terlalu takut lah, tapi kita harus waspada. Dengan pandemik yang sudah 1,5 tahun yang lewat ini, kita harus mengangkat tangan kepada Tuhan. Sampai detik ini, kalau kami sekeluarga masih ada, kami boleh kuat, kami boleh bersharing-sharing kepada teman-teman selama 1,5 tahun ini. Ini bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semata-mata hanya oleh karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara-saudara sekalian, kepada orang tua, kepada istri, kepada anak-anak kami, sehingga kami sampai sekarang, puji Tuhan, sedikit pun tidak terkena dengan pandemi ini. Nah, inilah menjadi ungkapan rasa syukur saya. Saya sebagai anak dari orang tua saya, hidup dalam kebenaran ini memang tidak gampang. Tetapi saya harus bersyukur kepada Tuhan, saya bisa hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita lihat di Yohanes 17 ayat 17, Yohanes 17 ayat 17, di situ dia katakan apa, saudara? Kuduskanlah mereka dalam apa? Dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Amin. Jadi kuduskanlah mereka dalam kebenaran, karena firman Allah tidak bisa ditawar-tawar, adalah kebenaran. Haleluya. Amin, saudara. Amin. Jadi kita dikuduskan oleh firman Tuhan, kita disucikan oleh kebenaran firman Tuhan. Ayat selanjutnya, sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Yohanes 17 ayat 18, sama seperti Engkau telah mengutus mereka ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Ayat 19, dan aku Yesus menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Nah, ini yang menjadi konteks kami, konteks saya dan konteks saudara. Jika saudara hidup dalam kebenaran, saudara akan dikuduskan lewat firman Allah, yaitu Tuhan, dan dia adalah kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara hidup tidak benar, kalau saudara hidup jauh dari Tuhan, kalau saudara hidup tidak lagi setia kepada Tuhan, itu nanti urusan Tuhan. Saya hanya memberitahukan kepada saudara, jika saudara hidup dalam kebenaran, pasti saudara akan dikuduskan oleh firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita buka Lukas 11. Lukas 11 ayat 28. Lukas 11 ayat 28, apa yang dikatakan di situ? Tetapi Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Tadi firman Allah berkata, jika saudara hidup benar di hadapan Tuhan,
maka saudara akan dikuduskan lewat kebenaran firman Allah. Di sini ayat berkata, tetapi ia berkata, yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara sudah banyak mendengarkan kebenaran firman Allah mungkin dari sekolah minggu, naik tingkat remaja, naik jadi pemuda, setelah kita kawin, itu saudara sudah banyak mendengar firman Allah. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah saudara berbahagia saat hari ini? Ayo, apakah saudara bahagia saat hari ini? Karena ayat ini berkata, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah. Dan tentunya bukan hanya mendengar, tetapi saudara memeliharanya. Haleluya. Amin. Bagaimana kita mempertahankan kebenaran agar supaya sukacita itu terus ada pada kita, kebenaran itu terus ada pada kita, dan semuanya yang kita dengar bukan dengar gosip, bukan dengar sana sini, tetapi mendengarkan firman Allah. Di sini ada 3 hal saudara yang saya akan bahas. Yang pertama, jika saudara ingin berbahagia dan mau mendengarkan firman Allah dan memeliharanya, ada 3 hal yang ingin mempertahankan kita. Yang pertama, menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Hidup kita dijaga oleh sesuai dengan firman Tuhan. Jika kita di luar Tuhan, maka hidup kita ini akan sia-sia. Jika kita jauh dari Tuhan, maka Tuhan akan jauh dari kita. Bayangkan kalau Tuhan jauh dari kita, seberapa banyak pertolongan dari Tuhan, itu kemungkinan kecil itu tidak ada. Yesus ada di mana saudara? Yesus tidak jauh dari kita. Dia hanya sejauh doa. Puji Tuhan. Nah, ini menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, segenap hati mencari Tuhan. Karena jika kita tidak segenap hati mencarinya, tentu kita tidak akan mendapat. Amin. Kata mencari di sini berusaha. Kata mencari di sini harus kita giat untuk mencari sesuatu. Apa yang kita cari di dunia ini? Emas, keuangan, atau perempuan kah? Atau minuman kah? Bukan itu. Itu akan sirna. Itu akan dibuang Tuhan. Itu tidak akan berlaku di hadapan Tuhan. Tetapi kita mencari kebenaran firman Allah. Amin. Amin. Inilah yang menjadi sukacita kita menjadi sebagai anak. Karena tidak ada sukacita yang besar ketika kita mendengar bahwa anak-anak kita hidup dalam kebenaran. Itu saja. Yang ketiga, menyimpan janji. Sesudah kita mendapatkan apa yang kita lihat saudara, tentunya kita harus menyimpan janji-janji Tuhan. Itu dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak, bagaimana? Tentunya apa yang kita cari menjadi percuma atau sia-sia. Ini firman Tuhan. Coba kalau kita buka Mazmur 127. Mazmur 127 ayat yang ke-3 dan 4. Mazmur 127 ayat 3 dan 4. Sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan, dan buah kandungannya adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Nah, jadikanlah anak-anak kita ini seperti panah yang ingin kita sasarkan kepada kuasa kegelapan, supaya kuasa kegelapan itu bisa hancur, kuasa kegelapan ini bisa mati, kuasa kegelapan ini bisa habis. Walaupun itu dia tidak bisa akan habis saudara.
Dia tetap ada di dalam lingkungan-lingkungan kita. Agar supaya dia ingin mengintip, agar supaya dia ingin merebut hidup kita. Seperti singa yang ingin mengaum-ngaum, ingin melihat mangsanya. Ketika mangsanya ini lengah, dia akan terkam kepada kita. Tetapi puji Tuhan, sampai sekarang Tuhan tetap jaga. Saya percaya Tuhan tetap menyertai. Tuhan akan selalu memberkati hidup saudara, baik saudara dalam pekerjaan, baik saudara dalam usaha, baik saudara dalam apa saja yang saudara lakukan. Itu Tuhan akan membuatnya satu keberhasilan dan keberuntungan. Amin. Amin. Oleh sebab itu saudara, bahwa sukacita itu datangnya dari kebenaran. Jadi jangan kita sia-siakan kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita. Puji nama Tuhan. Sekian firman Tuhan. Kiranya Allah yang adalah roh, yang selalu menaungi hidup kita, yang selalu menjaga dan selalu meliputi kita dengan kuasanya Tuhan yang ajaib. Terpujilah nama Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya firman Allah sampai di sini. Kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau, Yesus, adalah juru selamat kami. Kami di dunia ini memang kami butuh makan Tuhan. Kami di dunia ini memang kami butuh mencari Tuhan. Kami di dunia ini kami butuh mencari sesuatu yang kami perlukan. Tetapi bagi Tuhan, jika kami hidup bukan berdasarkan kebenaran firman Allah, maka hidup kami mencari akan sia-sia. Maka hidup kami ini akan selalu terombang-ambing dengan kuasa kegelapan. Oleh sebab itu Bapa di dalam surga, kami serahkan sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Sidang jemaat-Mu sedang mencari, sidang jemaat-Mu sedang berusaha, sidang jemaat-Mu sedang berbisnis, mencari sesuap makanan untuk mereka makan. Tetapi kami berdoa, biarlah kehidupan mereka bukan saja mencari kebenaran untuk makan dan minum, tetapi mereka mencari untuk kebenaran firman Tuhan yang hamba-Mu telah sampaikan saat hari ini. Supaya mereka hidup dalam kebenaran, supaya mereka hidup dalam kemuliaan Tuhan. Di mana saja mereka berada, jadikan mereka berkat untuk memberkati orang lain. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan buat sidang jemaat-Mu yang sakit. Ketika firman Allah sampai di telinga mereka, kami berdoa Tuhan, sembuhkan dalam nama Yesus. Ketika mereka lemah, firman Allah datang kepada kami, Tuhan kuatkan iman mereka. Ketika kami terbuai dalam apa saja di dunia ini, firman Allah berkata, tenanglah, maka firman itu akan selalu memberikan kami sukacita yang besar dari Tuhan. Inilah yang menjadi sukacita kami Tuhan, hidup dalam kebenaran firman-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami terus berdoa Tuhan buat sidang jemaat-Mu yang saat hari ini Tuhan, kami ingin mempersembahkan tubuh jiwa roh kami. Apa yang Tuhan sudah buat kami dapat bernafas, itu gratis. Kami dapat hidup, itu gratis. Kami dapat bekerja, itu dengan usaha. Itu semuanya berasal daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Kami ingin memberi yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami akan kembalikan ucapan syukur kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya persembahan-persembahan yang anak-anak-Mu sudah persiapkan saat hari ini, Tuhan, Engkau buka tikap-tikap langit dari surga. Curahkan berkat-Mu atas sidang jemaat-Mu yang sudah mempersiapkan persembahan yang terbaik buat Engkau, buat pelayanan pekerjaan-Mu di warung buncit. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, berikan kuasa-Mu, berikan berkat-Mu, berikan kekuatan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, alirkan kepada sidang jemaat-Mu, sehingga sidang jemaat-Mu tidak akan sia-sia untuk mendengarkan kebenaran firman yang kami sampaikan. Kami berdoa Tuhan buat sidang jemaat-Mu Tuhan, yang sudah mempersiapkan persepuluhan atau perpuluhan
untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu saja. Yesus. Sedangkan kami Tuhan di dunia ini kami membayar pajak Tuhan untuk pemerintah kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami ingin mempersembahkan persepuluhan untuk kemuliaan kebesaran-Mu saja. Yesus. Karena itu yang Tuhan minta kepada kami Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau bukakan hati mereka, bukakan hati pikiran mereka, agar mereka memberikan bukan karena terpaksa, karena Tuhan memberikan kepada kami itu bukan terpaksa. Oleh sebab itu Tuhan, sucikan dan kuduskan berkat-berkat ini kepada Tuhan. Kami mengangkat tangan, kami berdoa Tuhan, persembahan persepuluhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya sidang jemaat-Mu akan memberikan, akan mengembalikan, karena ini adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berkatilah hidup mereka dalam persembahan-persembahannya mereka sudah berikan kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis, dalam apa saja mereka lakukan Tuhan, karena mereka mencintai Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau berkati hidup mereka, Engkau lindungi hidup mereka, Engkau jaga hidup mereka. Sudah sekian tahun Tuhan kami tidak dapat beribadah kepada Tuhan. Kami hanya bergantung penuh kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapa di dalam surga, izinkanlah kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus, Engkau berkati hidup mereka, sucikan hidup mereka, kuduskan hidup mereka, agar di mana saja mereka berada, jadikan berkat untuk memberkati orang lain. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Jaga dan sertai kami sepanjang hari yang kami akan lewati, sampai kami dapat bertemu di minggu yang akan datang. Dengan cinta kemurahan Tuhan akan selalu berikan kepada kami. Inilah yang menjadi doa kami. Kami persembahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan, karena kuasa firman Allah tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau tetap menyertai kami, Engkau tetap membimbing kami, Engkau tetap menyesuaikan hidup kami dalam roh dan kebenaran, karena inilah hidup kami. Tuhan sudah memberkati hidup kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Inilah menjadi pokok doa kami, dan kami terus berdoa untuk pemerintahan yang kami cintai ini Tuhan, bangsa dan negara yang kami cintai, bangsa Indonesia. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau akan memberkati presiden kami, Engkau akan memberkati wakil presiden kami, Engkau akan memberkati setiap pelayan-pelayan yang akan memberkati mereka, Engkau akan memberkati setiap MPR, DPR Tuhan, Engkau akan memberkati gubernur, Engkau akan memberkati kecamatan, Engkau akan memberkati lurah, RT, bahkan sampai bawahan Tuhan. Setiap kami yang akan selalu melayani Tuhan, Engkau akan selalu memberkati. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kita angkat tangan, kita akan terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang kudus, penyertaan pimpinan Allah Roh Kudus akan selalu menyertai kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami akan akhiri ibadah kami pada saat hari ini. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan Amin. Selamat kita beribadah kepada Tuhan.